sudah merupakan hal yang menjadi penyakit dalam masa lalu, sehingga amanah reformasi disadari bahwa korupsi itu sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat, baik itu kualitasnya, kuantitasnya, maupun kerugian negara yang ditimbulkan, dan juga pelaksanaannya itu secara lebih sistematis mencakup banyak pihak yang bekerja sama dan juga telah mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik itu di pemerintahan, kemudian dokter ya, dari Grab. di Tapi durasi pemetanya cuma 5 ya. Baik, termasuk juga seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga itu membawa bencana yang mengganggu pencapaian tujuan bernegara kita dan merupakan pelanggaran hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Sehingga dalam undang-undang juga telah disebutkan bahwa itu merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga perlu cara-cara sistematis dan upaya-upaya yang luar biasa dan menyangkut banyak pihak yang menyeluruh untuk memberantasnya. Nah, dalam Undang-Undang 31 tahun 99 telah diupayakan bahwa pemidanaan terkait pidana korupsi itu ada 7 kelompok tindak pidana yang kita bisa bagi, dan termasuk satu delik terkait dengan proses menghalangi penyidikan korupsi. 7 itu adalah mencakup satu kelompok yang terkait dengan kerugian negara, kemudian yang kedua suap menyuap, gratifikasi dan pemerasan. Terus kemudian berikutnya adalah terkait dengan penggelapan dalam jabatan, tindakan pidana yang terkait penggelapan dalam jabatan, dan juga perbuatan-perbuatan curang karena adanya kewenangan di situ, dan terakhir adalah konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Nah, terkait dengan pemidanaan korupsi ini telah dilakukan beberapa hal yang mungkin sering menjadi rancu, itu adalah suap menyuap, gratifikasi, dan pemerasan. Pada intinya ini adalah penerimaan dari yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Namun interaksinya berbeda. Dalam hal suap menyuap itu ada pihak yang memberi juga mengambil suatu keuntungan dari pemberian yang diberikan, sehingga pihak yang diberikan dalam hal ini memiliki kewenangan melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh si penyuap. Berbeda dengan pemerasan. Pemerasan itu pihak yang memberi cenderung dalam posisi yang lemah, sehingga untuk mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan secara gratis, dia harus bayarkan sejumlah uang. Nah, contohnya misalnya dalam hal bansos, penerima bansos diminta dikutip oleh aparat jumlah tertentu agar bansosnya bisa diterima, itu salah satu bentuk pemerasan. Terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi ini adalah suatu pemberian yang sifatnya umum, apapun bentuknya, bisa itu fasilitas, bisa itu uang, dan lain sebagainya, yang diterima oleh penyelenggara negara yang sifatnya tidak langsung ada transaksi atau ada tindakan yang dilakukan pada saat itu, tapi sifatnya lebih arah investasi. Misalnya voucher-voucher bioskop atau voucher belanja yang diterima oleh penyelenggara negara, atau hadiah-hadiah yang sifatnya terkait dengan lebaran dan lain sebagainya. Berikutnya kemudian dari pemidanaan korupsi itu negara sudah melakukan upaya-upaya penegakan hukum dan juga penyelamatan kerugian negara. Namun dasar hasil penelitian hanya 10% saja dari kerugian negara yang terjadi yang bisa dipulihkan. Nah, ini terkait dengan dalam kondisi ini merujuk pada teori Becker bahwa ini tidak akan memberikan efek jerah karena masih ada 90% yang masih bisa dinikmati oleh para koruptor, sehingga tidak cukup hanya dengan penindakan atau penegakan hukum saja. Itu pun hanya yang ketahuan, belum yang tidak ketahuan. Sehingga kita bisa lihat bahwa biaya-biaya sosial dari terjadinya korupsi itu cukup besar. Ya, dari nilai kerugian negara sendiri, respon terhadap kerugian tidak pidana itu kita harus lakukan penyidikan, itu adalah reaksi kita, biaya investigasi, pengadilan, kebijakan yang harus dibenahi, kemudian bagaimana upaya-upaya aset recovery yang harus dilakukan, itu pemerintah harus keluar uang yang cukup banyak. Bagaimana kemudian diantisipasinya? Untuk menghindari kegiatan itu di masa datang, kita harus lakukan reformasi birokrasi, bagaimana social cost yang harus ditanggung terkait kerugian yang sudah terjadi. Itu juga hal lain. Dan terlebih lagi yang paling besar lagi biaya implisit. Bagaimana seandainya tidak terjadi korupsi, itu barangkali negeri kita sudah setara dengan negara-negara maju lainnya, ya. Ekonomi yang tumbuh terhambat dengan hal tersebut dan lain sebagainya. Ini hal yang biaya sosial yang besar yang harus kita tanggung terkait dengan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga
penting untuk kita lakukan upaya-upaya yang sistematis untuk memberantasnya. Strategi pemberantasan korupsi tidak cukup dengan hanya penindakan, merujuk pada Undang-Undang 30 tahun 2002, kita bisa lihat di situ ada supervisi, monitoring, monitoring Maaf, dan Pak itu semua Zikron, waktunya 1 koordinasi. menit lagi. Oh, 1 menit lagi, ya. Jadi tidak hanya cukup dengan upaya penindakan, kita juga perlu melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi. Merujuk pada teori-teori yang ada dan belajar pada negara-negara yang sudah maju terkait dalam pemberantasan korupsi, itu ada kita butuhkan adalah sederhananya adalah integritas. Bagaimana kita membangun integritas dari aparatur, integritas dari masyarakat, dan juga membangun budaya nilai-nilai anti korupsi di kalangan masyarakat. Nah, upaya-upaya ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tapi seluruh komponen masyarakat harus bekerja sama untuk bisa kita wujudkan good governance dalam pengelolaan negara. Kemudian pada akhirnya kita akan mendapatkan public trust dari masyarakat terkait pelaksanaan bernegara dan juga penegakan hukum, dan kita bisa recovery kerugian-kerugian yang terjadi dari korupsi, dan di masa datang kita bisa menuju Indonesia yang lebih baik. Kita bisa mulai dari seluruh diri kita sendiri, kita mulai dari kewenangan kita yang paling kecil dan apa yang bisa kita lakukan. Kita melihat ada korupsi, maka kalau tidak bisa kita tolak, maka kita laporkan. Kita mulai dari saat ini, mulai dari diri sendiri, dan juga tentu saja dari hal-hal yang sederhana di sekitar kita dan dari kewenangan kita. Tidak ada yang tidak mungkin, impossible kata orang, tapi kata-kata itu sendiri menyatakan bahwa I am possible, bahwa kita bisa terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi, mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bebas dari korupsi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa elaborasi dalam pertanyaan-pertanyaan terkait detail-detail pelaksanaan pencegahan dan penindakan korupsi ini.